di guru penggerak, tapi kemarin ditunjukkan bahwa ternyata 4 wali kelas di antara Pak Rita di sini, Bapak Ibu guru di sini sudah menerapkan ini. Membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan saja merasa tidak marah, tidak mukul mungkin, tapi seperti ini contoh kali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan sehat sehingga kita masih dapat bersama-sama memenuhi undangan kami dalam rangka pembebasan aksi nyata dengan tema budaya positif dari calon guru penggerak. Meskipun pada hari ini kita tidak ada kegiatan pembelajaran, tapi kita masih diharuskan tetap masuk seperti biasanya, sehingga pada hari ini kita adakan acara untuk pendalaman materi dari PNM, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dari aksi nyata dari CBB angkatan ke-7. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja, kami mewakili dari Bapak Kepala Sekolah, dan kebetulan pada hari ini beliaunya sedang ada rapat kerja dengan kecamatan, sehingga beliaunya tadi memberikan amanah untuk mewakili membuka pada acara sesi hari ini. Sehingga kita langsung saja ke saya berikan waktu sepenuhnya pada pemateri, yaitu Bapak Abdullah SPD. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih kepada tim yang sudah mewakili kepala sekolah untuk membuka acara kegiatan hari ini. Saya awali, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini diperkenankan saya duduk di sini untuk pertama kalinya. Sebelumnya belum pernah di sini. Sebelumnya lagi terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Tegal yang berkenan hadir untuk acara pengibasan hari ini. Terima kasih karena atas doa dan dukungannya selama ini, kami dan khususnya saya sudah di titik ini untuk di calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bangkalan. Perkenankan hari ini saya ingin membagikan apa saja yang sudah kami lakukan mulai dari modul 1 sampai 1.4. Sebelumnya slide yang baik, slide 1 ini yang tadi keluar.
Saya di depan aja ya Bapak Ibu. Ini rangkuman dari, karena kenapa? Karena kalau langsung budaya positif, khawatirnya tak kenal maka tak sayang. Jadi saya perkenalkan dulu apa saja yang sudah kami lakukan. Saya, Pak Nuris dan Bu Afni di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Lanjut. Nah, lanjut lagi. Oke. Keterkaitannya adalah seperti ini. Mulai dari modul titik 1 itu filosofi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini nanti penjelasannya ada di slide berikutnya. Kemudian modul titik 2 di sini. Modul titik 2-nya nilai dan peran guru penggerak. Apa saja yang harus kami lakukan sebagai guru penggerak ke depan. Mulai dari yang kita lakukan ke anak-anak hingga mungkin nanti aspek yang menyeluruh pada sekolah. Jadi kami mohon kerjasamanya. Visi guru penggerak di sini juga nanti saya dan teman-teman kemarin diajak untuk bikin atau membuat visi sederhana tentang apa tujuan kami ke depan. Sampai akhirnya dikolaborasi antar CGP kami dituntut untuk membuat visi ke depan tentang sekolah. Kemudian di 1.4 di sini budaya positif yang nanti kita akan bagikan, mulai dari segi 3 restitusi sampai penerapan keyakinan kelas. Jadi seperti itu. Next. Oke, ini. Nah, apa ketercapaiannya? Nah, ketercapaiannya adalah di paling atas itu Bapak Ibu bisa dilihat di situ ada profil pelajar Pancasila. Itu yang kenapa kami harus belajar dari modul 1.1 sampai 1.4 itu hasil akhirnya nanti adalah profil pelajar Pancasila sesuai yang kebetulan karena sekolah kita juga sekolah penggerak, sekolah merdeka seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang saya rangkum dari modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini mulai dari yang pertama, pendidikan adalah menuntun. Jadi menuntun apa? Kesimpulannya adalah menuntun bahwa pendidikan itu harus bahagia. Jadi pendidikan, dikatakan pendidikan adalah ketika dia bahagia, menuju kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Begitu kata Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, pendidikan menghamba pada murid. Nah, di sini kemarin saya dan teman-teman itu, khususnya saya pribadi itu agak kurang cocok dengan kata menghamba gitu. Karena kalau Bu Pos sebagai guru bahasa Indonesia di sini pasti konotasinya kalau menghamba itu harusnya ke Tuhan gitu Bu ya. Karena ini mungkin pakai kata-kata zaman dahulu. Jadi kita harus melayani di sini mungkin lebih tepatnya melayani murid, dan bahwa murid itu di sini adalah pusat pendidikannya, bukan guru sebagai pusat pendidikan. Kemudian yang nomor 3 di sini, guru ibarat petani. Sebenarnya filosofinya banyak sekali Bapak Ibu, cuma saya ambil poin-poinnya. Saya ambil yang nomor 3 ini karena saya sebagai guru IPA, khususnya saya biologi. Jadi ini mengena banget ke dalam diri saya bahwa kita itu seperti nanam ke anak-anak. Jadi nanam, jadi anak-anak itu bagaikan bibit untuk kita di masa depan, bahwa benih itu harus dirawat dengan baik sehingga nanti tercapainya seperti poin yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa nanti merdeka mengajar itu atau nanti terciptanya buah-buah manisnya adalah profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, ini rangkuman yang 1.2. Kalau tadi 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Sekarang 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, di sini nilai guru penggerak yang pertama harus mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Ini yang tadi mungkin poin yang ada kaitannya dengan filosofi
kita sudah berkolaborasi, mulai dari kita kolaborasi dengan kurikulum, dengan guru, minimal kita kerjasama dengan guru mapel, sesama mapel. Kemudian kalau ada masalah mungkin di wali kelas kolaborasinya dengan guru BK dan yang lainnya. Bahkan mungkin kita sudah terbiasa di sekolah kita berkolaborasi dengan murid, entah itu dalam lomba, entah itu di dalam kelas dan yang lainnya seperti itu. Inovatif di sini sebenarnya sudah Bapak Ibu miliki juga, karena di perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu buat itu unsurnya pasti unsur inovatif, harus ada inovatif di sini. Kemudian reflektif, di sini reflektifnya mungkin ini yang kurang, apalagi untuk saya pribadi. Setelah pembelajaran selesai, kadang kita kurang reflektif untuk menanyakan ke siswa tentang apa yang sudah tersampaikan sampai untuk perbaikan setelah pembelajaran selesai. Kemudian di sini mandiri, otomatis kita di sini sudah punya ini mandiri untuk nilai guru penggeraknya. Karena kenapa? Karena saya yakin Bapak Ibu hebat SMP Negeri 1 Blega sudah mandiri. Salah satunya mungkin dengan kelas-kelasnya yang luar biasa ketika saya lihat Bapak Ibu ngajar di kelas masing-masing. Kemudian peran guru penggerak di sini yang pertama memimpin menjadi pemimpin pembelajaran. Ini kaitannya dengan mandiri tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua menjadi coach bagi guru. Jadi kita dituntut di sini jadi coach. Saya pernah diskusi sama Bu Tuti Agus bahwa Bu, saya lebih senang daripada dibilang guru. Saya lebih senang, kayaknya lebih tepatnya dibilang tentang talent scouting. Jadi guru-guru itu di sini akan melatih untuk talenta anak-anak itu biar tumbuh. Karena menurut Ki Hajar Dewantoro, anak-anak itu sebenarnya punya bakat yang masih tipis. Tugasnya guru adalah menebalkan. Ketika yang ditebalkan tadi itu yang kebaikannya sudah ditebalkan, kemudian yang buruk pasti akan tertindih oleh yang baik tadi itu, tertutupi. Jadi konsep Ki Hajar seperti itu. Kemudian mendorong kolaborasi tadi sudah dengan kolaboratifnya. Kemudian yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi bukan hanya tugas sekolah, lebih khususnya juga OSIS untuk mengaplikasikan tentang kepemimpinan di sini. Tapi kita tiap guru mapel di kelas itu wajib untuk membuat anak-anak terpancing untuk menjadi pemimpin. Jadi mungkin kalau di kelas ketika kerja kelompok dan yang lain itu bisa di rolling yang pernah jadi pemimpin, pemimpin sampai yang jadi ketua kelompoknya, sampai yang presentasi gantian gitu. Itu yang kami alami di program guru penggerak. Kami di rolling untuk jadi moderator, kemudian kita yang naratornya, sampai yang jadi pembuka acara. Lanjut, yang satu tadi pembelajaran sudah, yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Nah di sini salah satunya mungkin NDMP. Dan di guru penggerak kami kemarin ditunjukkan bahwa ternyata komunitas praktisi di sini bukan hanya NGMP, tapi kalau di sekolah itu misalnya ada komunitas Canva gitu. Jadi kita tiap pulang sekolah bisa sharing-sharing tentang Canva. Atau yang pernah kami lakukan dulu tentang komunitas blog ini. Awal pandemi beberapa guru tertarik untuk belajar di blog. Akhirnya kita kolaborasi dan saling bagi pengetahuan tentang blog. Itu komunitas ternyata Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Komunitas itu tidak hanya melulu tentang pembelajaran di kelas, tapi apapun yang ada hubungannya atau impactnya di kelas itu bisa kita jadikan komunitas. Apapun itu. Sekali lagi itu apapun. Jadi Bapak Ibu di sini sebenarnya bisa bikin komunitas. Sebenarnya sudah ada komunitasnya, komunitas gardu ya. Di situ tempat wali kelas biasanya cerita-cerita punya masalah seperti ini itu sebenarnya komunitas wali kelas. Ya. Apalagi kolaborasinya kemarin luar biasa tentang study tour ke Bali. Oke, next. Ya, jadi intinya adalah bahwa sebenarnya Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu guru di sini sudah menerapkan ini
Bapak Ibu sebenarnya sudah guru penggerak sebenarnya. Cuma Bapak Ibu mungkin kemarin belum saja masuk ke program itu. Oke. Yang ketiga, 1.3 ini modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Nah, di sini kita diajarkan tentang namanya ada metode inquiry apresiatif tentang Bagja. Nah, Bagja di sini singkatan Bapak Ibu. Yang pertama adalah buat pertanyaan, ya, atau define. Ini untung tidak ada Pak Ulu bisa diprotes bahasa Inggris. A, ambil pembelajaran, discovery-nya di sini. Kemudian gali mimpi, dream-nya. Kemudian jabarkan rencana, desain. Kemudian yang terakhir adalah atur eksekusinya. Jadi singkatannya kalau di inquiry apresiatif di sini Bagja. Nah, kemarin termasuk Pak Nuri, saya Bu Agni sudah punya visi misi sendiri tentang sekolah kita ke depan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Oke, ini yang budaya positif yang saya akan sampaikan hari ini. Budaya positif di sini sebenarnya mulai dari Bagja. Awal tumbuhnya itu dari Bagja. Kita punya visi misi ke depan seperti itu. Akhirnya nanti kita punya namanya budaya positif. Kenapa ini kita harus lakukan? Karena ini akan menimbulkan rasa nyaman dan aman di kelas. Ini adalah modal utama pendidikan itu akan menyenangkan, aman dan nyaman. Mungkin saya sendiri di sini termasuk guru yang killer dulu di kelas, suka marah-marah dan yang lainnya. Sekarang alhamdulillah gara-gara ini saya kalau ingat saya zaman dulu itu kayaknya senyum-senyum sendiri gitu ya. Saya mungkin punya masalah besar terhadap diri saya. Jadi sebenarnya masalah besarnya bukan di anak-anak Bapak Ibu guru, menurut saya pribadi, tapi masalah besarnya ada di kita. Bagaimana kita untuk mengayomi anak-anak. Ketika anak-anak nyeleneh mungkin kita hanya senyum gitu, tidak marah gitu ya, tidak mentang-mentang aku boleh mesitu ngales, luar biasa. Itu saya zaman dahulu gitu. Jadi alhamdulillah ini impactnya bagi saya. Baik, Mbak Des, ke yang budaya positifnya dikeluarkan. Ya. Budaya positif ini modul yang terakhir. Makanya sekarang tugasnya adalah saya untuk mengimbas pada Bapak Ibu guru. Lanjut ya. Nah, ada yang pertama namanya disiplin positif. Sebelum kita punya budaya positif, di sini ada namanya disiplin positif. Disiplin positif ini adalah proses pembelajaran disiplin yang nanti dia akan mewadahi ini ya, hukuman itu dan kedisiplinan. Jadi wadahnya adalah namanya disiplin positif. Kita biasanya menghukum dengan cara yang mohon maaf gak usah kita sebutkan ya. Jadi menghukumnya kita itu kadang tidak ada unsur pendidikan yang mungkin ya, atau mungkin anak-anak kesal ketika diberi hukuman karena konotasi hukuman di sini sudah jelek gitu di anak-anak. Termasuk sekali lagi ada kemarin itu penelitiannya bahwa ternyata kita memberikan sesuatu ke murid, imbalan dan yang lainnya, itu juga termasuk hukuman. Itu tuh termasuk hukuman. Itu yang membuat saya kemarin, iya ya. Makanya anak-anak biasanya ketika impactnya kita kasih hadiah juga yang berulang-ulang, mungkin kalau 1-2 kali atau dikasih pemahaman dulu di kelas bahwa kita ngasih reward atau hadiah tadi itu bahwasanya seperti ini, seperti itu, harus dijelaskan dulu. Jangan ada sesuatu yang itu nanti bisa bikin anak yang dapat hadiah tadi itu menjadi merasa merasa mohon maaf mungkin merasa tinggi sehingga impactnya ke dia akan tambah males dan yang lainnya. Bahkan itu impactnya ke anak yang tidak dapat hadiah, mungkin merasa kurang motivasi kita, menghukumnya kurang motivasi. Padahal di situ hukuman sebenarnya adalah memotivasi, bukan memberi imbalan atau memberi hukuman. Lanjut. Oke, ini yang berikutnya tentang disiplin positif, karena mereka bertanggung jawab terhadap apa yang akan dilakukan berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini juga pentingnya nanti di sini ada namanya Bapak Ibu kesepakatan kelas.
kesepakatan kelas ini harus mungkin karena kita di sini gurunya bukan guru kelas, ini yang mungkin agak sulit dan belum saya temukan solusinya. Mungkin nanti Bapak Ibu punya solusi. Tiap kelas itu punya peraturan yang bisa kita adaptifkan ke sekolah mungkin. Atau tiap kelas bisa berbeda, tidak apa-apa. Kita sebagai sekolah di sini hanya menjadi pengimbas saja dengan kebaikan yang ada di dalam kelas. Lanjut. Oke, berikutnya begini sampai kecil sekali. Oke, jadi ini langsung saya ke teori kontrolnya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid ketika kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi ketika contohnya seperti ini, ketika peraturan itu dibuat tapi anak-anak itu malas untuk melakukan peraturan itu sepertinya peraturan yang kita buat itu jadi percuma. Jadi seperti itu. Jadi kita harus punya kesepakatan antar guru dan murid yang lain. Jadi itu tugas kita nanti di dalam kelas. Nomor 2-nya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Jadi ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kadang kita secara tidak sengaja marah sama murid itu tidak marah, tidak mukul mungkin, tapi seperti ini. Contoh kalimatnya. Kegagalan identitas ke anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak merasa bersalah. Apakah itu Pak boleh? Sebenarnya boleh, tapi karena itu menuju sesuatu yang negatif, itu harus kita kurangi seperti itu. Karena membuat anak merasa bersalah. Yang paling bagus nanti adalah posisinya manajer. Posisinya manajer. Ini nanti posisinya yang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga di sini ilusinya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang mungkin saya sering lakukan dulu. Kita maksa murid bahwa murid itu harus tahu dan yang lainnya harus bisa IPA, harus bisa fisika, padahal memang mereka mungkin motivasinya kurang sehingga dia suka sama pembelajarannya. Atau bahkan skenario terjeleknya adalah anak itu benci sama gurunya, bukan hanya benci sama pelajarannya. Itu menjadi impact yang luar biasa terhadap pembelajaran kita di dalam kelas. Jadi sesuatu yang pembelajaran yang menyenangkan dan aman tadi itu tidak bisa tercapai sih. Next, Mbak. Oke, ini stimulusnya tadi sudah beberapa saya contohkan. Ini realitasnya kebutuhan kita sama, tapi teori kontrolnya kita harus dikontrol dengan bahwa kita itu berbeda dan sebagainya sampai ke bawah. Ini yang nanti akan kita pakai terhadap teori kontrol yang kita akan lakukan di kesepakatan kelas. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Ini saya langsung ke poinnya saja. Ini menurut Diane Gosens ya, dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ada 3. Yang pertama, untuk menghindari tindakan tidak nyaman atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi. Kita tidak memberikan hukuman ke anak-anak itu juga sebenarnya salah gitu. Tapi yang kita harus lakukan tadi itu adalah memotivasi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Jadi kita memberi imbalan tadi sudah saya singgung bahwa itu juga termasuk hukuman kepada anak. Bagaimana caranya? Sudah saya sampaikan tadi bahwa kita harus kurangi dan kita harus samakan pemahaman tentang imbalan itu kepada siswa kita atau murid kita di dalam kelas. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, mereka orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi disiplin positif itu Bapak Ibu akan tumbuh ketika
mereka memiliki sifat intrinsik dalam dirinya. Jadi mereka itu harus timbul dalam dirinya sendiri, baru itu bisa kita bawa untuk menjadi ke mana arah yang mau kita inginkan. Jadi seperti itu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini tadi sudah saya jelaskan beberapa. Hukuman itu tentang hukuman ini Bapak Ibu. Nanti bisa saya kopikan di grup WA untuk kalau yang ingin tertarik gitu ya. Karena nanti ini juga Bapak Ibu harus bantu saya ke depan untuk membuat restitusi. Ini yang di salah satu kelas kemarin bikin pelanggaran dan konsekuensi. Seperti itu. Next. Hukuman dan penghargaan tadi ini juga sudah saya beberapa. Ya. Jadi ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya adalah bedanya restitusi dan hukuman. Salah satunya adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Jadi ini poinnya, bukan untuk menebus kesalahan. Kita biasanya, termasuk saya, itu biasanya pengen anak-anak itu menebus kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Ini yang mungkin agak berat ya, karena tiap anak itu berbeda. Kita harus nyamakan hubungan itu antara guru dan murid. 3, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita nawarkan ke anak-anak. Makanya tadi nanti ada kata-kata yang memang ini dibuat untuk restitusi, beberapa kata. Kemudian yang terakhir, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita dituntut mungkin di sini harus banyak belajar dengan guru BK nantinya, karena ini hubungannya tentang bimbingan ya kepada murid. Guru BK akan terbantu oleh kita. Lanjut, next. Kurang bentar lagi. Oke, ini tadi dihukum oleh penghargaan. Sudah saya jelaskan tadi ya di beberapa penjabaran saya sebelumnya. Next, Mbak. Oke, ini sama tadi. Cuma tadi sudah saya cantumkan di sini intrinsik itu. Harus sadar dari dalam dirinya sendiri, baru anak-anak itu akan termotivasi oleh kita. Memang ini harus pintar-pintarnya guru untuk jadi apa ya? Penengah gitu antara murid kita dan diri kita dan diri murid kita. Lanjut. Oke, ini tadi yang posisi kontrol itu. Seperti menghukum, membuat merasa bersalah, teman. Ini posisinya teman yang ketiga itu. Yang teman itu contohnya seperti ini. Ada guru-guru biasanya yang gini. Saya bukan guru. Saya pernah gitu di kelas. Gimana tugasnya? Sudah selesai apa belum? Belum Pak. Oh ya enggak apa-apa. Ayo kita kerjakan bersama. Itu sebenarnya salah gitu, salah. Karena kalau memang awalnya tugas itu harus selesai, ya harus selesai. Mungkin yang tidak selesai itu harus direstitusi oleh kita. Jadi seperti ini. Ini yang posisi teman. Teman tuh gitu selalu membuat murid itu merasa tenang gitu, tapi unsur tidak baiknya mereka akan terlalu aktif kepada kita. Kemudian pemantau di sini posisinya memantau murid seperti pengawas. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku mereka. Sedangkan pemantau ini hanya berpusat pada peraturan dan konsekuensi. Mungkin posisi ini saya dulu seperti ini juga. Jadi posisinya adalah pemantau, hanya memberi hukuman dan menjelaskan konsekuensinya. Nah, ini Bapak Ibu posisi yang paling bagus. Namanya adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ini yang selalu dilakukan guru BK mungkin. Makanya saya dulu jadi wali kelas itu selalu agak ada perbedaan sama Bu Tuti. Maunya saya selalu manggil murid. Bu Tuti selalu bilang, tenang dulu Pak,
nanti saya bereskan dulu, saya panggil anaknya. Itu yang saya dapat mempelajari. Oh, manajer itu seperti ini. Berarti Ibu BK di sini sudah manajer, bisa mengajari saya dan teman yang lain untuk berbagi tentang restitusi. Lanjut, next. Sebelum kenapa kita harus melakukan posisi tadi itu, posisi manajer? Karena manusia itu punya kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini butuh. Kadang anak yang mohon maaf kurang bisa di pelajaran kita biasanya secara tidak langsung memunculkan dia, sehingga murid kita itu merasa tidak dianggap di dalam kelas. Makanya dia malas mungkin di dalam kelas. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, penguasaan. Di sini kebutuhannya adalah mereka mampu untuk diakui kebutuhannya atas kemampuannya. Ini yang biasanya yang pintar saja, yang biasanya kita, oh ya kamu pintar ya, bisa kamu, kalau kamu bisa maju seperti itu. Itu juga di sini kebutuhannya adalah penguasaan namanya. Makanya sekali-sekali mungkin yang nggak bisa itu disuruh maju ke depan, kemudian kita bimbing di depan bersama. Ini jawaban dari teman-teman kemarin hasil diskusi yang ada di dunia maya. Kemudian yang keempat, kebebasan. Anak-anak itu juga butuh kebebasan. Maksudnya di sini mungkin ketika ada pembelajaran yang bisa tugasnya dibuat dari beberapa macam, itu bisa mungkin dilakukan seperti ini. Ini yang bisa mungkin nanti kita diskusi Bapak Ibu gimana. Kalau di prakarya ini enak. Kalau di IPA memang agak susah saya. Kalau di prakarya enak saya ngajar prakarya. Silakan, boleh bikin videonya, boleh bikin skripnya, boleh videonya ke tambak, boleh videonya ke orang yang menjual hasil tambak, kalian bikin videonya. Kalau di prakarya saya seperti itu biasanya kan anak-anak. Jadi anak-anak punya kebebasan untuk memilih tugasnya. Jadi seperti itu. 5. Kesenangan atau kebutuhan untuk merasakan senang di sini. Nah, untuk yang senang ini mungkin nanti harus banyak belajar sama model-model guru kayak Loki gitu, yang banyak ice breakingnya, atau Burdiana juga mulai banyak ice breakingnya. Saya harus belajar itu. Ice breaking itu butuh ternyata, karena untuk mencairkan suasana di kelas biar tidak bosan dan yang lainnya. Atau mungkin yang punya kemampuan melucu, bisa beberapa waktu ketika anak bosan melucu dulu sama anak-anak seperti itu. Next, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini ruwet banyak banget ya Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas di sini kita akan pilih nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut, ini bahasanya Ki Hajar Dewantoro Bapak Ibu. Jadi kata-katanya banyak kata-kata zaman dahulunya. Jadi maksudnya Ki Hajar di sini adalah keyakinan kelas di sini harus kita bikin dari nilai-nilai yang mau diterapkan oleh anak-anak. Makanya anak-anak tulis dulu nanti apa saja peraturan di kelas yang mau kita kita anut gitu. Mereka nempel di depan kelas mungkin, atau menuliskan di papan langsung, terus kita rangkum. Ketika kita sudah rangkum, kita bisa diskusikan bersama sama kelas itu bahwa ini kesepakatan yang harus kita lakukan di dalam kelas. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini tahapan-tahapannya. Kemudian ini pembentukan keyakinan di sekolah dan di kelas. Keyakinan-keyakinannya nanti bisa saya share di grup karena tulisannya kecil-kecil. Next. Nah, ini yang poinnya di sini Bapak Ibu. Saya di sini akan jelaskan, mencoba menjelaskan, karena saya juga masih belajar di sini Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Yang pertama di sini, ketika ada masalah dengan anak, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini kemarin saya gagal di video yang saya unggah untuk tugas saya. Ada kekurangan di sini, menstabilkan identitasnya itu kurang yang dinilai oleh fasilitator saya. Jadi kata-katanya yang dibawa di sini Bapak Ibu. Setiap orang ini bisa, misalnya kita manggil anak gitu ya, ketika ada masalah seperti itu, kemudian kita duduk bersama, kita tanya ke dia. Ini bukan ke murid saja sebenarnya, bisa kita terapkan ke anak kita. Ketika ada masalah, kita bisa pakai 2 kata ini mungkin. Setiap orang pasti pernah
pernah melakukan kesalahan. Jadi seperti itu misalnya. Jadi tidak apa-apa seperti itu, cuma mungkin jangan diulangi lagi ya. Jadi kata-katanya mungkin kurang lebih seperti itu. Bisa disesuaikan dengan kondisi anak saat itu, Bapak Ibu. Nah, saat kita merestitusi anak, harapannya anak tenang dulu, mungkin enjoy dulu. Ketika masalahnya sudah mungkin agak ada, kita bisa melakukan ini. Kata-kata yang kedua mungkin bisa pakai, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Boleh seperti itu. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas murid atau anak kita, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan, contoh, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini, itu kata-katanya. Atau boleh, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau bisa, apakah kamu sadar melakukan ini itu salah? Oh iya Pak, mereka pasti akan jawab, ya Pak, saya melakukan itu salah. Jadi seperti itu Bapak Ibu, untuk validasi tindakan yang salah. Kata-katanya banyak, cuma ini biasanya yang sering dipakai oleh teman-teman dan saya ketika belajar di JGB. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Nah, ini karena di kelas, berarti keyakinan kelas. Kalau kita pakai di rumah kita punya peraturan apa misalnya ke anak, itu bisa kita pakai juga dengan template kata seperti ini. Keyakinan kelas apa yang kita telah sepakati, atau kamu tahu tidak peraturan sekolah yang ada tentang misalnya kalau melanggar dasi bahwa harus pakai dasi? Ya Pak, harus pakai dasi. Pasti mereka akan jawab seperti itu. Itu namanya adalah langkah menanyakan keyakinan. Atau pakai kata yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu juga kata template yang mewakili tentang proses ketiga, yaitu menanyakan keyakinan dalam segitiga. Lanjut. Oke, menstabilkan identitas ini tadi ya, berbuat bisa template-nya berbuat salah itu tidak apa-apa, bisa tidak ada manusia yang sempurna dan yang lainnya, banyak kata-katanya Bapak Ibu. Pokoknya itu adalah posisi di mana kita mengerjakan kesalahannya anak-anak dulu, biar mereka tenang dulu dan mereka merasakan nyaman untuk kita ajak bicara. Jadi next. Yang kedua, ya validasi tadi Bapak Ibu, tindakan untuk apa yang dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi itu bisa jadi acuan untuk kita melakukan tahapan yang kedua, yaitu menstabilkan anak. Seperti itu. Validasinya kita lakukan di nomor 2 seperti itu. Lanjut. Yang ketiga, menanya keyakinan itu bahwa perbuatan kamu itu salah atau tidak. Seperti itu. Lanjut. Oh, ini hasil kemarin video restitusi contohnya. Ya, coba. Kemarin sketsanya pura-pura tidak pakai asbuk dari situ.
jaksa gitu kemarin. Kemudian hal menarik di luar dugaan saya bahwa yang pertama itu sebelumnya saya berpikir bahwa konsekuensi sudah saya tadi paparkan di awal itu banyak ya. Salah satunya ini konsekuensi bahwa ternyata hukuman itu juga banyak sekali. Salah satunya kalau kita ngasih penghargaan itu juga penghukuman dan yang lain seperti yang sesuai dengan kebutuhan manusia tadi. Ini di kelas 7B kemarin keyakinan kelasnya saya bikin beberapa lanjut. Ini perubahan yang terjadi. Saya juga tadi sudah spill di awal. Banyak perubahan yang terjadi, termasuk di kelas saya dan saya pribadi. Kalau di kelas saya 7B itu anak-anak sekarang maaf jarang marah ya. Udah tahu mungkin karena saya sekarang lebih coba untuk menjadi guru yang defend gitu, yang bertahan, untuk nyoba mengamati semua anak-anak yang saya kalau dulu mungkin saya mengamati siswa yang aktif yang saya sukai gitu, yang tidak suka ya sudah gitu. Kalau sekarang saya coba meskipun saya sukai semua anak itu, jadi saya punya catatan untuk saya dan anak-anak di kelas. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ternyata posisi manajer itu luar biasa dan saya harap kita sama-sama belajar untuk jadi posisi manajer di sini. Oke, ini tadi pengalaman juga sudah ya. Next Mbak, sudah skill juga. Oke, jadi ini yang terakhir Bapak Ibu, motor selangkong. Saya persilakan mungkin kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Mungkin Pak Rifin mau tanya. Guru BK atau Putri Triana mungkin. Terima kasih pada Bapak yang sudah memberi ilmu baru bagi kami, dalam artian memang banyak yang harus kita benahi dalam mengubah mindset dan mengubah cara kita memberikan kebahagiaan menuntun anak untuk menjadi menggapai cita-cita sesuai kodrat zaman dan kodrat alamnya. Baik, yang ingin saya tanyakan di sini tentang apa tadi? Kesepakatan kelas, kan, tentang kesepakatan kelas. Apakah itu bisa kita lakukan sesaat? Maksudnya kesepakatan pada saat kita melakukan pembelajaran di awal. Kalau kita melihat dari kesepakatan kelas itu artinya itu dilakukan oleh, kalau yang saya tangkap dari penjelasan tadi, dilakukan oleh wali kelas dengan anak-anak yang ada di kelas itu, kemudian disepakati bersama, disosialisasikan dalam bentuk misalkan kita buat tulisan dilarang buang sampah atau bagaimana, atau nyampe dilarang terlambat atau bagaimana lah, itu kita buat di dalam kelas seperti itu. Itu yang saya tangkap. Ataukah mungkin bisa saya lakukan ketika mau mengadakan pembelajaran? Apakah itu juga disebut sebagai kesepakatan kelas dalam hal pengelolaan kelas? Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Saya langsung jawab atau ada pertanyaan yang lain dulu? Ada Bu? Saya jawab dulu. Oke. Jadi pertanyaan bagus dari Bu Triana, terima kasih. Kemarin juga kami bingungnya itu Bu, karena kami kan kemarin campur di CGP, ada guru SMP dan di SD itu guru kelas. Nah, kita kemarin ke fasilitator juga tanya, Pak gimana ini cara penerapannya seperti ini? Ternyata jawaban dari beliau dan hasil literasi kita sama. Boleh Bu, tiap guru itu punya peraturan yang berbeda. Jadi seperti itu Bu, boleh. Nah, peraturan itu Bu, ketika nanti tiap kelas punya peraturan dan tiap guru punya peraturan, atau nanti jadinya namanya keyakinan kelas tadi itu Bu, keyakinan kelas bisa dipakai oleh sekolah untuk diurun rembuk gitu untuk menjadi peraturan sekolah. Jadi seperti itu. Bibitnya mulai dari kelas, jadi anak-anak diajar untuk
demokrasi, apa saja yang memang harus mereka sepakati dan mereka taati untuk jadi peraturan di tiap kelas atau tiap guru. Jadi seperti itu, tiap guru boleh kemarin. Jadi memang nanti anak-anak itu akan bingung karena banyaknya guru yang ngajar. Jadi mungkin peraturannya bisa beda-beda. Mungkin di sini peran wali kelas untuk bisa memfilter dari banyaknya keyakinan kelas dari beberapa macam guru, mungkin bisa dijadikan satu seperti itu. Itu kemarin hasil terbuka dari fasilitator dan teman-teman. Boleh bukan tiap mapel punya peraturan sendiri. Jadi seperti itu. Mungkin Pak Nuris mau menambahkan dari hasil diskusi kita yang kemarin. Itu kemarin diskusinya sampai kitanya tetap mau diskusi, tapi hasilnya kehabisan waktu karena dia pegang dua kata. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kesempatannya kepada Pak Anak. Maaf sebelumnya Bapak sekalian. Sedikit menyempurnakan apa yang sudah disampaikan, sebenarnya sudah sangat dimulai Bapak Ibu sekalian. Ada mungkin Bapak yang belum disampaikan, saya sampaikan mudah-mudahan semakin memperjelas. Di awal pelajaran kemarin ketika membahas tentang keyakinan kelas ini, fasilitator kami itu mewanti-wanti. Jadi karena pencetusnya adalah orang-orang Barat, orang-orang Eropa, dan teori-teori yang diputuskan oleh mereka yang tidak beragama Islam, memang tidak ada istilah di sana ya, tidak ada istilah yang seakan-akan menggabungkan antara kata keyakinan dengan iman. Tetapi fasilitator kami itu di awal materi bilang, ya Bapak Ibu jangan sampai terjebak, walaupun teorinya ini teori umum, ternyata bisa dikaitkan dengan keimanan. Ya, dikaitkan dengan kata iman. Berarti apa yang terjadi adalah keyakinan kelas yang ingin dibangun oleh seorang guru dalam kelasnya itu kaitannya dalam rangka membangkitkan rasa kepercayaan yang berasal dari nilai-nilai yang sudah dimiliki oleh siswa tersebut. Artinya apa? Kesepakatan yang muncul atas dasar orientasi bersama dari semua siswa, menimbulkan sebuah kesepakatan yang dijadikan keyakinan supaya ketika menjalankan mereka tidak terasa berat seperti itu, tidak terasa karena memang sudah disepakati mereka dan diyakini mereka sebagai sesuatu yang benar. Beda dengan sebuah kata peraturan tadi itu. Kalau peraturan itu waktu itu saya diskusi deh Pak sama Pak. Beliau sama beliau apa bedanya sama peraturan dengan keyakinan? Saya tegas waktu itu karena memang waktu pematerinya waktu komposanya saya bilang sangat beda Bu ketika orang menjalankan sesuatu berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan yang dipaksakan dengan sebuah keyakinan yang ada di dalam diri mereka yang sudah terbangun sedemikian rupa, pasti lebih maksimal hasilnya kan seperti itu. Jadi perbedaannya seperti itu. Tapi kalau memang diruntut-runtut, pada akhirnya nanti menjadi kesepakatan bersama, terus menjadi sebuah budaya kognitif baru yang terjadi di sekolah kita, akan lebih baik. Jadi bibit-bibitnya kita mulai dari kelas kita masing-masing, sehingga membuat kita lebih sempurna sebagai seorang pendidik yang bertugas untuk mengarahkan siswa kita menjadi lebih baik dan baik lagi. Boleh ya Pak? Tiap guru boleh. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konsepnya sama kemarin ternyata yang kita tangkap boleh. Karena memang kemarin ada guru SD yang luar biasa mungkin penyerapannya dia antara keyakinan kelas itu dengan budaya positif sampai ke peraturan tadi. Jadi seperti itu. Ya. Terima kasih ya semua penjelasannya Pak Nulis, Pak Anak. Saya kok timbul ada tanda tanya lagi satu ini. Selama ini kita kan dari sekolah kita ya anak masuk yang memang seharusnya mungkin prosedurnya seperti tadi berawal dari kesepakatan. Tapi di sini dalam prakteknya
sudah disodorkan sama BK tata tertib. Nah, tata tertib begini bla 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 bla, ada apa? Semua kelas juga harus memasang itu, ya. Terus sekarang kedepannya ini bagaimana? Dalam artian apakah tata tertib itu bisa kita artikan sebagai apa tadi itu? Keyakinan yang akhirnya berupa keterpaksaan, sebuah peraturan. Itu bedanya di mana itu? Jadi kalau ada tata tertib seperti itu, mungkin bisa didiskusikan sebentar ini di sini, karena memang dalam pemahaman saya dalam Merdeka Mengajar ini, dalam Merdeka Belajar itu kan memang semua berawal dari kesepakatan, ya. Antara siapa? Antara kita dengan siswa. Jadi siswa itu membuat apa yang tadi pertanyaan itu, apa yang ingin kamu kerjakan, mungkin apa yang akan kamu lakukan di sini atau seperti itu. Sementara kita selama ini siswa masuk sudah ada tata tertib, itu bagaimana? Baik Ibu, terima kasih. Seperti yang sudah saya paparkan di awal tadi itu, yang di peraturan sekolah itu tetap, karena itu mungkin dulunya atau hasil restitusi dari guru antar guru, seperti itu. Dari bibit yang mau kita kembangkan sekarang itu yang dari bawah itu, yang dari mereka sendiri, karena ketimbulan dari unsur intrinsik mereka akan membawa impact besar terhadap intrinsiknya sekolah. Jadi dari bawah dulu kayak demokrasi gitu. Suaranya dari bawah dulu, oh ternyata anak-anak tuh pengennya kayak gini, mungkin nanti bisa dikolaborasikan sebagai masukan rancangan peraturan di peraturan sekolah. Jadi seperti itu. Minimal di kelas terlaksana dulu. Kalau itu nanti bagus impactnya, karena itu kan dari mereka sendiri, bukan peraturannya kita, tapi peraturan yang mereka buat sendiri, hasil diskusi murid antar murid. Sedangkan guru di sini cuma jadi fasilitator. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain, Pak Rifin? Ada sebuah penghargaan yang bisa dikonotasikan sebagai sebuah hukuman. Ya. Padahal kita selama ini sering melakukan untuk memicu, tujuannya kan untuk memicu anak supaya lebih giat lagi. Itu konteksnya bagaimana kok bisa dikonotasikan sebagai sebuah hukuman. Iya. Ya, terima kasih. Baik Pak Rifin, terima kasih sebelumnya. Kemarin ini juga termasuk salah satu bab yang dibahasnya luar biasa Pak, termasuk tadi itu tentang peraturan dan tentang penghargaan ini. Yang penghargaan adalah hukuman ini kemarin Bu Afni yang paling apa ya Pak istilahnya, paling gacor di grup itu untuk tanya itu, Pak ini gimana gitu. Termasuk saya sebenarnya mau tanya, tapi karena beliaunya yang angkat tangan duluan, akhirnya beliau yang diskusi dengan fasilitator. Menurut yang saya tangkap diskusi antara Bu Afni dan fasilitator kemarin, bahwa penghargaan yang menjadi hukuman itu adalah ketika seorang guru itu tidak mengetahui kedalaman yang apa yang murid rasakan gitu Pak. Jadi ketika murid itu ternyata merasa sombong dan yang lainnya, itu termasuk hukuman. Jadi guru di sini dipaksa untuk belajar apa ya Pak, intrinsiknya murid-murid masing-masing, sifat murid masing-masing. Makanya tadi mungkin di kesepakatan kelas itu Pak, tiap murid dinarasikan dulu bahwa kalau misalnya Bapak seperti ini, nanti pas nilai yang terbaik misalnya Pak, di akhir semester sesuai kesepakatan saya akan kasih apa atau apa, itu tidak termasuk seperti itu Pak. Karena guru memotivasinya beda langsung dari awal, memang sudah ada perjanjian. Tapi kalau misalnya penghargaan hadiah misalnya, oh ini buat kamu atau apa gitu Pak, tentang hadiah langsung, dan itu tidak didiskusikan lebih awal, itu akan impactnya ke anak itu Pak. Mungkin anak yang mendapat merasa lebih sombong dan yang lain mungkin negatif, sedangkan teman yang lain juga merasa kok dia dapat saya enggak, dan yang lain seperti itu mungkin Pak. Jadi seperti itu. Oke,
Ada pertanyaan lagi mulai Bu? Sudah? Cukup, oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru sudah mendukung kami, khususnya saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berteman di SMP 1 Lega nanti bertetangga di surga. Amin.